harus ditindak tegas. Masyarakat punya hak untuk tahu siapa aja tuh perusahaan yang ada di situ. Pak Prabowo sudah menegaskan dalam beberapa kali sidang kabinet. Jadi Pak Prabowo pernah melakukan sidang kabinet terbatas di Hambalang dari pagi sampai tengah malam. Hanya untuk membahas penambangan liar. Dan dia memerintahkan Pak Syafri Samsudin sebagai Satgas PK untuk menyikat penambangan liar, pembalakan liar, termasuk kelapa sawit yang ditanam secara liar. Clear itu. Jadi ikutin aja apa kata Presiden. Nah, apa yang nahan-nahan? Ya pasti melibatkan banyak orang. Iya. Dan orang yang terlibat ini, perusahaan yang terlibat ini, pasti udah ngasih upeti kemana-mana. Nah, sesimpel itu aja sih. Kalau Presiden udah dukung, dan istri mantan Presiden juga udah dukung, mau ngapain lagi? Iya. What are you waiting for? Iya, ayolah ditindak. Walaupun kemarin udah ketemu Kapolri. Iya, kan? Harapan netizen, harapan kita, masyarakat Indonesia, seperti jangan basa-basi. Iya. Bukan basa-basi. Nah, kemarin ketemu Kapolri katanya mau membuat MOU terkait penegakan hukum terhadap hutan. Itu Mas Yai. MOU dulu ya? MOU dulu. Iya. Tapi ya telat. Harusnya kan kemarin-kemarin. Iya. Ada pepatah kayaknya better late than never. Oke. Nah, kita tunggu aja nih. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Tapi saya selalu merasa heroik setiap ada kasus anggota DPR selalu bersuara. Iya. Karena mungkin itu direkam dan disiarkan di seluruh Indonesia ya. Iya. Pertanyaan kita sih secara kritis ya. Emang dulu kemana aja Abang? Iya. Kenapa baru sekarang ketika ada kejadian? Tapi ya oke lah, better late than never. Kita lihat videonya. Iya. Gondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Ya toh, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Ya. Kenceng ya memang ya DPR ya kemarin ya. Saya senang kalau DPR senang seperti itu. Semoga. Tapi anggota DPR ternyata tahu ya. Tahu. Itu buktinya dengan cepat dari Taman Nasional Kerinci. Iya. Tapi kalau bener ya, di Taman Nasional kan tidak boleh ada aktivitas tambang, aktivitas pembalakan liar, dan yang lain-lain. Iya betul. Gitu. Kalaupun kita ingin memanfaatkan kayu, mesti jelas tuh reboisasinya. Iya. Gitu. Dan beredar gambar kan, saya nggak tahu bener atau enggak, karena sekarang ini bisa ada AI. Kayu begitu ditebang, keluar air ya? Keluar air. Iya. Ada kayu-kayu yang menyimpan air ternyata kan. Dan kenapa pohon-pohon besar itu, Dri, itu dianggap menjaga ekosistem dan kekuatan tanah. Karena ternyata akar dari kayu itu saling mengikat satu sama lain. Jadi kayak cakar ayam gitu. Iya. Jadi gedung itu menjadi kuat, nggak bisa goyang karena saling mengikat kan. Nah, akar juga begitu. Dan kayu yang 100 tahun itu ditebang, ya udah nggak jadi fungsi apa-apa.
Dan untuk membuat kayu sebesar itu kan butuh ratusan tahun juga. Iya. Gitu. Maupun misalnya pun dia rehabilitasi juga belum tentu setahun 2 tahun berbentuk kayu yang sama gitu. Jadi sebenarnya banjir udah sering, tapi kali ini banjirnya ini banjir bandang ini itu tiba-tiba kayu itu datang sendiri. Iya. Ingin menunjukkan kepada semua orang Indonesia bahwa please deh, ini udah jadi ada eksploitasi hutan yang gila-gilaan dan itu dibiarkan. Saya ada teman di Aceh tadi baru WA-an. Satu dia bilang dia bilang gini, waktu tsunami gue ada di Aceh. Tapi kasus banjir bandang di Aceh, Tamiang dan sekitarnya ini itu jauh lebih dahsyat dari tsunami, dia bilang. Loh, kok bisa begitu? Waktu tsunami jembatan nggak ada yang putus, hubungan tuh nggak ada yang putus. Tapi ketika banjir bandang ini, itu jembatan pada putus. Sehingga untuk menuju ke lokasi susah. Itu nggak bisa, susah banget gitu. Dan mayatnya itu terendam sama lumpur. Lebih gampang mengangkat hasil gempa, walaupun itu bukan tugas bukan ringan, tapi gempa itu kan cuma runtuhan. Diangkat alat berat bisa. Kalau lumpur itu lebih keras kerjanya, gitu. Jadi dia bilang banyak ada di satu desa yang nggak kelihatan lagi rumahnya dan kelihatan lagi warganya karena udah terendam tutup lumpur, dan itu susah ngambilnya karena udah keras dan menyatu dengan tanah gitu. Jadi kalau dia kering kan keras ya lumpurnya. Iya keras gitu. Dan itu butuh waktu panjang. Nah, semoga para pejabat kita, anggota DPR, aparat keamanan, pemerintah daerah, ini udah ada ribuan orang rakyat yang tidak berdosa, terutama anak-anak, orang tua. Nyawa itu berharga. Nyawa. Tolong dong hati nurani dibuka. Tolong Anda datang pulang ke rumah, lihat kaca. Lihat wajah Anda sebagai pejabat, terus Anda ngomong deh, apa yang udah saya lakukan untuk rakyat? Tiap bulan saya digaji dari gaji rakyat, apakah saya sudah melakukan tugas dengan benar untuk membela dan membantu rakyat? Tolong deh ngomong begitu di hadapan cermin. Lihat wajah Anda, kalau Anda seorang koruptor, Anda menerima suap dari para pembalak, Anda menerima duit, satu truk Anda bisa terima 1 juta, satu kayu Anda bisa terima berapa ratus ribu, kemudian dihitung kayu jumlahnya berapa, kemudian Anda dapat 20-30 juta, tapi dampak yang ditimbulkan Anda membuat banyak kematian. Dan jumlah orang yang mati gara-gara Anda menerima suap, itu akan dihitung nanti di akhirat. Bener deh, ngeri banget. Ngeri. Saya nggak habis pikir gitu. Jadi gini, Dri. Emang Najib tuh pernah ngomong, kalau di zaman dulu katanya, zaman Rasulullah, itu musuh orang tuh jelas identitasnya. Dia kafir Quraisy atau dia Muslim. Udah itu doang pilihannya. Iya. Pilihannya itu. Nah, di zaman sekarang itu udah bukan cuma itu. Banyak golongannya ya. Dia koruptor. Ya. Dia nerima suap, tapi dia sholat juga. Agamis. Iya. Jadi bahkan setan aja bingung gitu. Iya. Kok ada yang kayak begini orang? Gitu. Setan aja bingung gitu. Sampai ternyata itu udah bingung gitu orang, ini sebenarnya gimana gitu. Dia koruptor tapi dia baik banget. Nyumbang ini, nyumbang situ, tapi dia ngambil duit, mendukung pembalakan liar, membuat kerusuhan, membuat kehancuran, tapi juga nyumbang buat masyarakat, tetap beribadah. Jadi bingung gitu kita dalam situasi begini. Kita sih berharap ini harus ditindak tegas. Masyarakat punya hak untuk tahu siapa aja tuh perusahaan yang ada di situ. Baru diusut. Nah, itu harus diungkap. Kalau saya sih nggak yakin ya. Nggak akan diungkap. Saya nggak yakin.